Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi konsumerisme. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan, nomor urut 28. Perkenalkan, saya Aini Vivi Fajriati, nomor urut 4. Perkenalkan, saya Intan Wulandari, nomor urut 17. Perkenalkan, nama saya Yuda Pertama, nomor urut 30. Perkenalkan, nama saya Ramadan Ferial, nomor urut 25. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumerisme adalah suatu pemikiran bahwa memiliki barang mewah merupakan suatu standar kebahagiaan, kesuksesan, dan kesenangan. Sementara pengertian lain, dilansir dari Merriam-Webster, konsumerisme adalah gaya hidup yang boros. Tidak jauh berbeda. Menurut Thesaurus Tematis Bahasa Indonesia, arti konsumerisme adalah pemborosan, pembaziran, dan penghamburan. Contoh, seorang remaja yang seharusnya membeli laptop untuk menunjang kebutuhan kuliahnya, namun dia justru membeli sebuah rokok elektrik yang termasuk kebutuhan tersiernya. Hal ini bisa terjadi karena orang tersebut diajak oleh teman-temannya yang juga memiliki rokok elektrik. Yang kedua, selebriti mengikuti tren mengoleksi barang-barang mewah seperti tas yang harganya ratusan juta. Yang ketiga, orang-orang menginginkan ponsel setiap ada keluaran terbaru. 4. Masyarakat mengikuti tren yang ada di media sosial seperti membeli sepatu, pakaian, hingga peralatan make up. Dan yang terakhir, adanya tren mengoleksi barang mewah untuk menarik perhatian. Perkembangan konsep. Konsep konsumerisme mulai digagas oleh Walt Whitman Rostow melalui gagasan bahwa konsumsi secara berlebihan akan timbul pada tahap akhir pertumbuhan ekonomi. Konsumerisme masih dianggap sebagai sebuah gerakan ekonomi selama periode 1890 sampai dengan 1906. Pada periode tahun 1930-an, meningkatnya hasrat masyarakat untuk melakukan konsumsi secara besar-besaran membuat konsumerisme dipandang sebagai kegiatan pemborosan massal. Konsep ini kemudian mulai dibahas oleh Thorstein Bundeveblen dalam buku The Theory of the Leisure Class dan oleh Stuart Chase dalam buku The Tragedy of Waste. Konsep konsumerisme kemudian kembali dibahas oleh John F. Kennedy pada bulan Maret 1962. Konsumerisme yang digagasnya berkaitan dengan kekurangan yang dimiliki pasar berkaitan dengan konsumen, pelayanan pasar, dan kualitas produk di dalam pasar. Dalam perkembangan selanjutnya, konsumerisme tidak hanya menjadi gejala ekonomi, tetapi juga menjadi gejala sosiologi dan psikologi. Konsumerisme menjadi suatu gerakan perlindungan dan pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk lembaga konsumen. Lembaga ini menjadi perantara antara kepentingan produsen dan konsumen. Di saat bersamaan, perkembangan konsumerisme sebagai suatu bentuk pemborosan menjadi lebih pesat. Ini merupakan akibat dari perkembangan selera konsumen yang cenderung boros dan kecenderungan produsen untuk melakukan produksi massal secara besar-besaran. Penyebab utama timbulnya paham konsumerisme adalah munculnya keinginan yang lebih besar dibandingkan dengan penemuan kebutuhan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas, sedangkan kemampuan yang dimilikinya terbatas. Hal ini membuat manusia selalu ingin memenuhi keinginannya meskipun kemampuan untuk memenuhi terbatas. Perilaku ini membuat manusia tidak akan pernah mencapai kepuasan sehingga konsumerisme menjadi secara alami. Adapun faktor eksternal penyebab konsumerisme yaitu seseorang mengikuti tren yang ada di lingkungan masyarakat dan lingkungan. Kondisi sosial mengalami perubahan dan tren tertentu. Adanya tekanan dari luar yang mengharuskan membeli barang, marketing, dan pemasaran yang menciptakan situasi yang menguntungkan. Selain faktor eksternal, ada juga faktor internal penyebab konsumerisme. Faktor internal ini berasal dari pemahaman dan keyakinan seseorang. Mereka bisa memilih untuk mengikuti tren terkini dan termotivasi untuk membeli barang. Ciri-ciri konsumerisme yang ada di kehidupan sehari-hari mengutip dari Halo Edukasi. Yang pertama, adanya perasaan bangga memiliki barang untuk dipamerkan pada orang lain. Yang kedua, cenderung ingin tampil menarik di depan umum dan menjadi pusat perhatian. Yang ketiga, meniru gaya hidup seseorang seperti selebriti dan influencer yang dianggap sebagai pedoman.
Yang keempat, keinginan konsumen untuk memiliki barang yang berbeda. Yang kelima, konsumen memiliki barang yang tidak ingin disamakan dengan orang lain. Yang keenam, adanya produk terbatas, limited edition, sehingga barang tidak banyak ditemukan jual di pasaran. Konsumerisme memiliki dampak positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah dampak dari hal tersebut. Ada baiknya dimulai dari membahas dampak negatif terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak bisa mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan. Yang kedua, dapat memicu tekanan sosial. Yang ketiga, memicu rasa tidak puas atau kurang bersyukur. Yang keempat, terjadi ketimpangan kelas sosial. Dan yang kelima, memunculkan gaya hidup serba mewah. Meskipun menimbulkan banyak dampak negatif, terdapat juga dampak positif dari tindakan boros dan bersenang-senang. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memunculkan rasa ingin sukses bagi beberapa individu. Yang kedua, menambah pendapatan bagi pedagang yang menjual barang-barang tersier. Dan yang ketiga, menambah pembelian dan meningkatkan permintaan sehingga produsen dapat memperluas pasar dan dapat membuka lowongan pekerjaan. Upaya menghindari gaya hidup konsumtif. 1. Membuat skala prioritas dan daftar barang yang hendak dibeli berdasarkan urutan atau tingkat kepentingannya. 2. Mengendalikan diri dengan cara mematuhi daftar belanja yang telah dibuat. 3. Mengurangi penggunaan kartu kredit. Setiap berbelanja, bawalah selalu uang tunai dan pastikan jumlahnya cukup untuk membeli barang yang dibutuhkan. 4. Jika Anda sudah termasuk orang yang shopaholic dan tidak mampu lagi mengontrol keinginan berbelanja, segera temui psikolog untuk melakukan terapi yang disarankan. Konsep konsumerisme kemudian kembali dibahas Walt Wiseman Rostow oleh Thorsten Bundefeld oleh Thorsten Bury of the Leisure Class.